Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kabar datang dari PSSI guys, bahwa PSSI, Bapak Ketum kita Erick Thohir memberikan kabar gembira bahwa salah satu pemain muda dari era divisi yaitu FC Utrecht, salah satu klub yang cukup diperhitungkan di era divisi Belanda. Wingernya bakal bergabung dengan Timnas Indonesia. Winger muda 21 tahun yang sangat potensial ini bakal merapat dengan skuad Garuda guna membela Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena kita tahu perjuangan Timnas Indonesia bakal ditentukan oleh dua pertandingan ini guys, yaitu melawan Saudi Arabia sebagai tuan rumah dan melawan Irak. Dua tim yang cukup kuat di level Asia tentunya, tetapi Timnas Indonesia tidak boleh menyerah karena ini kesempatan terakhir kita untuk bisa mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia 2026. Winger muda asal FC Utrecht ini bahkan menjadi pemain termahal yang dimiliki oleh Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Berkas dihantar langsung oleh Bapak Ketum Erick Thohir menuju Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah itu diteruskan Kementerian Hukum, dan dari Kementerian Hukum diteruskan lagi ke meja Presiden untuk mendapatkan persetujuan, atau Presiden akan mengeluarkan kepres guna menaturalisasi satu pemain asal FC Utrecht ini. Nah, siapakah pemain muda asal FC Utrecht ini yang bakal dinaturalisasi oleh pemerintah dan DPR, tentunya oleh PSSI? Kita simak videonya berikut ini guys. Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bukan lagi sekedar tim kejutan, tapi sudah menjelma jadi lawan yang benar-benar ditakuti. Lawan-lawan Asia kini mulai gelisah karena skuad Garuda terus dipoles dan makin mewah dengan kehadiran pemain-pemain baru berdarah Eropa. Dan yang paling disorot belakangan ini adalah sosok Miliano Jonathans. Pemain muda FC Utrecht berusia 21 tahun ini resmi masuk jalur naturalisasi dan sedang diproses cepat oleh PSSI. Kehadirannya digadang-gadang bisa jadi kartu truf baru yang bikin lawan kelabakan. Bukan hanya publik Indonesia yang antusias, tapi juga media luar negeri mulai menaruh perhatian serius. Dari Vietnam, Malaysia, sampai Irak, mereka sepakat skuad Indonesia di round 4 nanti bukan main-main. Pertanyaannya, seberapa besar dampak Miliano Jonathans untuk timnas? Dan mengapa lawan-lawan Asia sampai ikut khawatir? Mari kita ulas dan kita lihat sebagaimana ngerinya line up timnas saat ini. Langkah besar kembali diambil PSSI. Ketua Umum Erick Thohir sudah menyerahkan dokumen resmi naturalisasi Miliano Jonathans ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Targetnya jelas, proses ini harus rampung sebelum Oktober, sehingga Jonathans bisa langsung debut saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga perdana round 4. Pak Erick menegaskan melalui akun Instagram pribadinya, dalam kesempatan ini PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht Miliano Jonathans yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Ya, PSSI menilai Jonathans adalah puzzle penting yang bisa melengkapi skuad Patrick Kluivert. Tak heran, prosesnya dipercepat agar semua berkas bisa tuntas tepat waktu. Jonathans sendiri bukan sosok asing di Belanda. Pemain kelahiran 5 April 2004 ini sudah memperkuat FC Utrecht di Eredivisie dan sebelumnya sempat mencuri perhatian bersama Vitesse Arnhem dengan torehan 11 gol dan 4 assist dari 19 penampilan di musim lalu. Ia biasa dimainkan di posisi sayap kanan dengan gaya main kidal yang eksplosif.
Selain itu, Jonathan juga memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Artinya, secara emosional, ia punya ikatan kuat dengan tanah air. Menpora Dito Aryo Tejo pun memberikan dukungan penuh, menyebut kerjasama pemerintah dan PSSI dalam naturalisasi adalah bagian dari proyek besar agar Garuda benar-benar bisa mendunia. Dengan statusnya sebagai winger muda potensial, kecepatan, teknik, dan mentalitas Eropa yang ia bawa, Jonathan diyakini bisa langsung memberikan dampak saat debut Oktober nanti. Bukan cuma publik Indonesia yang menaruh perhatian pada proses naturalisasi Emiliano Jonathans. Dua media kawasan Asia Tenggara dari Vietnam dan Malaysia juga ikut angkat suara soal kualitas winger muda berusia 21 tahun ini. Dari Vietnam, portal olahraga thetau247.vn menyebut Jonathan punya kemampuan teknis di atas rata-rata. Mereka menyoroti gaya bermain khasnya yang bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia. Jonathan adalah pemain kidal, biasanya bermain di sayap kanan. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki teknik yang sangat baik, serta kemampuan menggiring bola dengan kecepatan tinggi. Ia sering bergerak ke tengah untuk melepaskan tembakan atau menciptakan peluang bagi rekan satu timnya. Media Vietnam tersebut bahkan menegaskan kalau kehadiran Jonathan bisa jadi kunci timnas Indonesia untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Mereka menulis, ini dianggap sebagai tambahan yang berkualitas bagi tim nasional Indonesia untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Tim asuhan Patrick Kluivert pasti bisa membuat keajaiban untuk mengatasi Arab Saudi dan Irak. Sementara itu dari Malaysia, portal Makan Bola menyoroti sisi lain Jonathan. Nilai pasarnya yang tinggi, menurut mereka Jonathan memiliki valuasi sekitar 900.000 euro atau sekitar 4,4 juta ringgit Malaysia, menjadikannya salah satu pemain muda termahal di Asia Tenggara. Dalam artikelnya yang berjudul, Indonesia dapatkan seorang lagi pemain warisan Belanda. Media Malaysia itu menyebut, Emiliano bermain di posisi sayap kanan, dilihat mampu mencabar kesebelasan utama Indonesia yang dipegang oleh Yaakob Sayuri. Beliau memiliki nilai pasar sebanyak 900.000 euro, bakal menjadi antara pemain muda termahal di Asia Tenggara. Kombinasi pujian dari media Vietnam dan pengakuan nilai pasar dari media Malaysia menunjukkan satu hal, Jonathan bukan pemain biasa. Kehadirannya membuat Indonesia punya wajah baru yang disorot. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah regional Asia Tenggara. Bukan hanya di Asia Tenggara, sorotan juga datang dari kawasan Arab. Media Irak, Win-Win, melalui jurnalis Muhammad Murad, menuliskan bahwa timnas Indonesia kini masuk daftar lawan yang harus diwaspadai serius oleh Irak di round 4. Dalam artikelnya yang berjudul, Kekuatan Timnas Indonesia membuat Irak cemas jelang playoff Asia. Mereka menegaskan bahwa Garuda telah berkembang pesat dan bukan lagi tim pelengkap. Dalam analisanya, di media Win-Win, Muhammad Murad menuliskan, hari ini semua orang berbicara tentang Arab Saudi karena mereka akan bermain di kandang. Tetapi mereka lupa membicarakan timnas Indonesia yang kini menjadi salah satu tim Asia Timur yang paling berkembang. Tim ini memiliki kecepatan tinggi, memulai serangan dari kiper dan sungguh harus diwaspadai karena semakin matang di bawah asuhan Patrick Kluivert. Bahkan mereka mengingatkan kembali duel terakhir Indonesia melawan Irak. Meskipun kehilangan satu pemain karena kartu merah, Garuda tetap bisa mencetak gol dan memaksa Irak bekerja ekstra keras. Fakta itu disebut sebagai bukti kalau Indonesia punya mentalitas pantang menyerah yang justru menjadi kelemahan klasik Irak. Tak hanya cepat dan agresif, Indonesia juga disebut memiliki visi permainan modern. Dengan gaya build up dari lini belakang hingga pressing tinggi di depan, pasukan Patrick Kluivert kini dianggap lebih matang daripada era sebelumnya.
Selain media, suara waspada juga datang langsung dari sosok legenda sekaligus staf pelatih Irak, Haitham Kadim. Mantan gelandang timnas Irak ini tidak segan mengakui bahwa Indonesia adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh di round 4. Dalam wawancaranya dengan Win-Win, ia menilai kalau Irak akan menghadapi jalan yang sangat berat, bukan hanya melawan Arab Saudi, tapi juga melawan Garuda yang terus berkembang. Timnas Irak akan menghadapi kesulitan besar di playoff Asia, karena Arab Saudi dan Indonesia adalah dua tim yang terus berkembang pesat. Haitham Kadim bahkan menggarisbawahi bahwa Indonesia kini punya kecepatan, kedewasaan taktik, dan semangat juang tinggi. Baginya, aspek inilah yang membuat Garuda jadi ancaman nyata. Indonesia kini menjadi salah satu tim paling berbahaya di kawasan. Mereka bermain cepat, punya semangat pantang menyerah, dan semakin matang bersama Patrick Kluivert. Irak harus benar-benar hati-hati. Komentar seorang legenda sekaligus staf pelatih Irak ini menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di round 4 bukan lagi dianggap sebagai underdog, melainkan sebagai penantang serius yang bisa mengacaukan peta persaingan. Dengan kata lain, bagi kubu Irak sendiri, Garuda adalah mimpi buruk yang nyata. Patrick Kluivert benar-benar dimanjakan dengan opsi pemain di skuad Garuda saat ini. Indonesia bukan lagi tim dengan satu pola saja, karena Kluivert bisa memainkan beberapa formasi tergantung lawan yang dihadapi, dan inilah yang bikin lawan makin sulit membaca kekuatan Garuda. Opsi pertama adalah formasi 3-4-2-1 dengan Emil Audero di bawah Mistar, trio bek tengah Jesus, Justin Hubner, dan Rizky Ridho siap menjaga tembok pertahanan. Di sisi sayap ada Kelvin Verdonk yang selalu konsisten di Eredivisie, plus Kevin Dix yang kini tampil di Bundesliga. Tengahnya diisi duet pelapis tangguh Tom Haye dan Joey Pelupesi. Sementara lini depan makin eksplosif. Dean James di kiri, Emiliano Jonathans di kanan, dan Ole Roumanie sebagai ujung tombak. Formasi ini membuat Indonesia seimbang. Pertahanan solid, tapi serangan lewat sayap tetap tajam. Tapi Kluivert juga punya opsi kedua, formasi 4-2-3-1. Di sini Emil Audero tetap jadi andalan di gawang. 4 bek sejajar, Verdonk, Dix, Jesus, dan Mesilkers. Lini tengah dijaga oleh Pelupesi dan Haye sebagai double pivot. Lalu ada 3 gelandang serang yang bisa bikin lawan pusing. Dean James di kiri, Emiliano Jonathans di kanan, dan Marcelino Ferdinand di posisi nomor 10. Jangan lupakan Marcelino sudah membuktikan kualitasnya dengan mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi di pertemuan sebelumnya. Dan di depan, Ole Roumanie siap jadi mesin gol utama. Dengan 2 formasi ini, wajah baru Garuda terlihat makin komplit. Mayoritas pemainnya berkiprah di Eropa, ditambah talenta lokal yang mematikan. Indonesia kini tidak hanya punya satu gaya main, tapi fleksibel. Bisa bertahan rapat, sekaligus menyerang cepat dengan variasi taktik. Dan inilah yang bikin lawan, dari Arab Saudi sampai Irak, semakin waspada menghadapi Garuda di round 4. Dengan skuad yang makin lengkap, ditambah hadirnya Emiliano Jonathans, timnas Indonesia kini benar-benar punya wajah baru. Dari belakang hingga depan, Garuda bukan lagi tim yang gampang ditebak. Bahkan media Vietnam, Malaysia, sampai Irak sudah sama-sama mengakui Indonesia bisa jadi mimpi buruk bagi lawan-lawan di round 4. Arab Saudi dan Irak mungkin datang dengan status raksasa Asia, tapi Garuda hadir dengan semangat baru, kombinasi pemain Eropa dan talenta lokal plus taktik fleksibel Patrick Kluivert. Semua itu menjadikan Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan penantang serius yang bisa mencuri tiket ke Piala Dunia 2026. Oktober nanti akan jadi panggung pembuktian. Apakah Garuda hanya sekedar mengagetkan atau benar-benar bisa menorehkan sejarah besar? Mari kita dukung Garuda terbang setinggi mungkin. Nah, itulah tadi guys informasi dari Emiliano Jonathans, salah satu pemain muda Eredivisie asal FC Utrecht yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI.
Semoga harapan kita semua proses naturalisasi berjalan lancar dan Emiliano Jonathan ini bisa dimainkan nanti pada bulan Oktober di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, karena timnas Indonesia bakal menghadapi dua raksasa Asia guna meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi selaku tuan rumah dan Irak sang singa Mesopotamia. Tentunya harapan kita sangat besar kepada Garuda agar bisa meraih mimpinya dan bermain di level internasional. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk timnas Indonesia ya guys. Semoga berjalan lancar dan bisa dimainkan di ronde 4 nanti pada bulan Oktober mendatang. Tetap semangat, dukung timnas Indonesia tanpa kenal lelah, dan jauhi judi online karena judi online sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.